اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. Jemaah sekalian, sebelum kita melanjutkan pengajian kita baca selawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih meneruskan pengajian kita tentang fadilah
atau keutamaan meluruskan shaf itu adalah bagian daripada kesempurnaan salat. Wa taswiyatus sufufi min tamamis shalah. Jadi kalau shaf tidak sempurna dalam salat berjemaah berarti salat kita kurang sempurna. Wa qad amarna sallallahu alaihi wasallam bizalik. Dan sesungguhnya telah menyuruh kita, telah memerintahkan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang demikian itu. Faqala, beliau bersabda, sawwu sufufakum, luruskan barisan kamu, luruskan shaf-shaf kamu. Fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Karena sesungguhnya meluruskan shaf itu, meluruskan barisan itu adalah bagian daripada kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan riwayat Imam Bukhari sendiri, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, sesungguhnya meluruskan shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan mendirikan salat. Jadi redaksinya berbeda sedikit. Wa rawahu Abu Daud wa lafzuhu, telah meriwayatkan hadis oleh Abu Daud, Imam Abu Daud, dengan lafaznya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, bersabda, russu sufufakum, rapatkan saf kamu. Jadi rapat. Dammuha ila ba'd wa taqarabu wa tahazul li jambin. Rapat, jadi lurus, rapat. Jangan renggang, jangan ada celah, jangan ada bolong-bolong, ya. Jadi perintah sudah meluruskan, tambah lagi russu sufufakum, rapat. Waqaribu bainaha, dan mendekatlah di antaranya. Wahazu bil a'naki, wahazu bil a'naki, luruskan leher-leher kamu. Rapatkan barisan, saling mendekat, sebelah kanan, sebelah kiri, jadi saling merapat.
Wahasu bil anak, luruskan leher-leher kamu. Jadi bau, leher, bau itu diluruskan. Maka toleh kiri kanan gitu, ya. Sebelum takbiratul ihram tuh, jadi standar lurusnya tuh bau antara satu dengan yang lain tuh lurus. Kalau ada yang depan, ada yang belakang, berarti itu tidak lurus. Nah, itu makanya perlu kita memandang kanan, noleh kiri, itu ya. Nah, itu maknanya luruskan itu. Jadi jangan sampai kata saya kemarin itu seperti ular nyeberang sungai, barisan kita tuh melengkok. Nah, itu tidak noleh ke kanan lagi ya. Langsung takbiratul ihram, tengok kiri kanan, dan sambil mendekat. Nah, itu tidak nijak kaki, tidak disuruh Nabi tijak kaki kanan, tijak kaki kiri. Itu nganggu khusyuk orang semayang. Itu main main tijak-tijakan. Jadi lurus bela, rapatkan dikit. Jadi saling merapat. Yang mula sini rapatkan pula. Tidak payah nak nempel-nempel dengan bau tu. Tengok lurus tak bau orang sebelah dengan bau kita sebelah, lah sudah itu ya. Ada pula tu nijak, encang belah kanan, encang belah kiri, marah kawan lawannya, nak apa kau? Jadi jangan sampai ada bolong. Misalnya sedang solat, ada kawan yang batal wudu dalam som itu kan, tentu otomatis dia keluar dari barisan. Jangan dibiarkan dia kosong. Rapat. Yang sebelah kanan geser, yang sebelah kiri geser hingga bertemu, rapat lagi. Yang talak lah bolong dia. Itu bolong itu yang dilarang tu. Boleh kita geser ke kanan, geser ke kiri, asal jangan melebihi geraknya dari 3 kali berturut-turut. Berapalah 2 kali kan sudah, kita sekali, kawan sekali lagi temulah tu. Itu penting itu. Jangan ada tu dah peduli lentak lah situ, nak kentut lah kau, aku sikolah matung lah situ. Ngapa tak boleh berjalan, tak boleh geser-geser? Boleh bergeser tu. Ya. Bawal lazi nafsi biadihi. Wallazi nafsi biyadihi inni la aras syaiton, demi diriku yang berada dalam genggamannya. Nah, Nabi bersumpah, inni la aras syaiton, bahwa aku melihat setan yadkhul, masuk, min khalali as-sappi. Jadi Nabi bersumpah demi diriku yang berada dalam genggamannya. Jadi demi Allah, sesungguhnya betul-betul Nabi melihat. Apa yang dilihat Nabi? Yadkhul min khalalis sappi, setan itu ada masuk ke dalam celah-celah barisan. Ka'annahal hazapu, seperti setannya itu seperti anak kambing hitam yang kecil bentuknya yang dilihat Nabi. Itulah yang perlu kita tutup, ya. Kita jago. Macam tadi itu, masuk setan itu, atau di jarak-jarakkan kan. Ingat zaman Covid. Jadi ingat zaman Covid sampai kini kan, sampai Covid terus dia. Dan nak dekat-dekat lagi. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Muzaimah wa Ibnu Hibban
fi sahihima. Nah, ini riwayat Nasa'i bin Huzaimah dan lainnya. Wapi waslis supub wal inqiyad lisaddil furaj, dalam perkara merapatkan sop dan melangkah menutup celah itu sawabun azimun, ada pahalanya yang besar, ada pahalanya yang agung. Jadi tak sia-sia dah kerja kita tu. Diperintah Nabi, rapatkan, luruskan. Kalau ada celah di depan kosong, boleh kita dari belakang maju, atau kiri kanan merapat. Itu sawabun azimun, ada pahalanya yang cukup besar, azim yang agung, yang disisikan. Itu ya, dapat pahala kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufuf, luruskan barisan, wahazu minal manakib, rapatkan antara pundak-pundak, wasuddul khalal, tutupi celah-celah, tutup celah-celah, luruskan, rapat, tutup celah-celah. Walinu bi aidi ikhwanikum, ikuti, laksanakan isyarat-isyarat dari saudara-saudaramu. Jadi kalau ada yang ngode-ngode, kita nak semayang tu ada kode dia nyuruh rapat, tangannya dibeginikan, atau kita yang ada di belakang itu kini ada celah, jadi dia kode lagi, dia bercakap tak cuma tangan bergerak, itu isyarat. Ikuti. Jadi kalau dia begini berarti nyuruh maju, kalau dia begini nyuruh kita merapat, jangan menondak kalau situ. Itu maksud Nabi memesankan, walinu bi aidi ikhwanikum, ikuti isyarat dari teman-teman kamu, saudara-saudara kamu dalam berjemaah itu. Wala tazaru furujatis syaitan, jangan kamu biarkan celah-celahnya setan tadi. Jadi celah-celah setan itu ialah renggangnya, ya, renggangnya barisan itu, renggangnya sop itu. Waman wasala soppan wasalahullah, siapa yang merapatkan, yang menghubungkan sop, artinya tidak dibiarkan renggang. Siapa yang menghubungkan sop, itu merapatkan sop, wasalahullah, Allah akan menghubung dia, merapat dengan dia, artinya dekat dengan dia. Dekat orang yang merapatkan sop itu, Allah dekat. Dekatnya apa? Bagaimana? Pertolongan dia, rahmatnya, ya, maunahnya, taufiknya, barokahnya itu. Jadi bukan sia-sia itu, dan kita anggap enteng. Itulah pentingnya ilmu, ya, wawasan. Waman qata'a safan qata'ahullah, siapa yang memotong sop, qata'ahullah, Allah motong dia. Artinya Allah putuskan. Siapa memutuskan sop, berarti Allah akan memutuskan dia dengan orang itu. Artinya jauh rahmatnya, jauh barokahnya, jauh pertolongannya. Itu. Jadi ya, merapatkan sop berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Ala tusappun kama tusappul malaikatu inda rabbiha. Maukah kamu disusun, dibuat barisan sebagaimana malaikat disusun, dirapikan barisannya di sisi Tuhannya. Maukah kamu dibariskan seperti malaikat yang dibariskan di hadapan Tuhannya? Kata Nabi, naklah kamu, para sahabat, maukah kamu dibariskan seperti barisan malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala as-sahabi ar-rawi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tusafful malaikatu inda rabbiha? Ya Rasul, bagaimana malaikat itu berbaris di hadapan Tuhan? Nak dah kamu, kata Nabi, berbaris seperti barisan malaikat di depan Tuhan. Jadi sahabat bertanya, macam mana ya Rasulullah barisan malaikat di hadapan Allah? Kata Nabi, yutimmuna as-sufufal ula wa tarasuna fis-saf. Kata beliau, mereka menyempurnakan saf pertama dan merapatkan saf tersebut. Itu dia. Jadi malaikat itu menyempurnakan saf pertama dan merapatkan saf tersebut. Jadi kalau kamu nak seperti safnya malaikat di hadapan Tuhan, ya itulah, sempurnakan saf pertama, saf barisan dalam solat, rapatkan. Jadi malaikat itu macam itu, berbaris di hadapan Allah. Wal harisu ala wasli sappi wa min khiyaril ummati. Ini lain lagi. Lain lagi ya. Antusias, apa itu antusias? Bersemangat ya. Antusias, orang yang antusias, orang yang bersemangat. Haris ala wasli shaf, untuk merapatkan shaf. Min khiyaril ummati, itu termasuk orang yang terbaik. Min khiyaril ummati, termasuk umat Nabi Muhammad pilihan. Jadi orang yang sholat berjamaah itu dia semangat, antusias, peduli dengan rapatnya shaf, peduli dengan lurusnya shaf, itu termasuk min khiyaril ummah, termasuk umat Nabi Muhammad yang terbaik. Jangan cuek, kata saya tadi, kawan kentut ke belakang dan macam itulah, sampai salam dia situlah. Apalah salah banyak dikit ya, yang belah sana tu banyak pula dikit. Makanya ibadah tu perlu ilmu. Jangan ikut-ikutan orang semayang. Ada boleh semayang bergerak, ya bergerak yang macam mana? Kalau bergeraknya dalam rangka menutup shaf, geraknya tidak melebihi 3 kali berturut-turut, gerak yang kuat, itu batal. Tapi kalau tidak 3 kali, kalau geraknya kecil lebih dari 3 kali, 100 kali juga tidak apa-apa. Macam kita bergaut begini. Jadi kalau bergaut, ada gatal sedang solat, gautnya begini,
tempelkan jari itu digerak satu sekali dah apa-apa. Jangan macam kau. Kalau macam kau 2 kali, 3 kali batal. Itu. Jadi ada ilmu, ya. Jadi bukan solat ibadat tu ikut-ikut. Itulah pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Khawatir kita kalau beribadah itu, beramal itu tanpa ilmu itu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Jadi saya ulang lagi, orang yang peduli, sangat peduli, antusias, menjaga saf rapatnya, lurusnya, nah itu dia termasuk kelompok umat Nabi pilihan, umat Nabi yang terbaik dipandang Allah, dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian, dalam hadis Nabi banyak sekali dijelaskan apa amalan-amalan kalau kita ingin menjadi khiyar ummati, kalau kita ingin masuk ke dalam kelompok min khiyaril ummati. Jadi Nabi memaparkan, kecuali hadis ini, nanti dalam kesempatan lain akan saya bahas, saya sampaikan min khiyaril ummati itu, biar kita tahu dan biar kita berusaha mengamalkannya supaya kita menjadi umat Nabi yang terbaik, umat Nabi pilihan gitu ya. Nah, di sini cuma satu hadis ini, nanti dari kesempatan akan saya sampaikan. Mana hadisnya? Fa'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum alyanukum manakiba bis salati. Ya, itu hadisnya. Khiyarukum alyanukum manakiba bis salati. Sebaik-baiknya kamu, khiyarukum, sebaik-baik kamu, seutama-utama kamu. Jadi umat Nabi pilihan itu, umat Nabi pilihan ya, umat terbaik dari Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi memaparkan, kalau kita mau jadi orang yang terbaik, ini dia amalannya. Alyanukum manakiba bis salati, orang yang paling lentur pundaknya dalam semayang. Orang yang paling lentur pundaknya dalam semayang. Itu termasuk umat Nabi Muhammad yang terbaik dalam pandangan Allah dan dalam pandangan Rasul. Jadi kalau orang itu semayangnya lentur pundaknya, nah itu termasuk orang yang terbaik. Jadi lentur pundak, ini perlu kita pahami macam mana. Lentur pundak, pemiring semayang macam kau, kanan macam kau, itu lentur. Di sini ada penjelasannya ya. Alyanukum manakiba fis salah alzamukum lis sakinati wal waqari
wal khusyu'i. Itu maknanya. Yang salah paham gaya pula sembahyang Allahu Akbar, dia lentur dikit bau kok dapat jadi umat terbaik. Itu bergaya nama itu, gaya miring nama itu. Ya. Nah, ini maksud lentur bau tu alzamukum lissakinati. Orang yang paling tenang. Semayangnya tenang. Entah bergaut, tak noleh kanan noleh. Itu dah tu. Pula lagi semayang dekat Nelo pula. Motor laku sekali noleh. Rakson pula noleh lagi. Itu dah tenang. Jadi alzamukum lissakinati. Itu lentur mana itu, ya? Jadi tenang, mantap. Damai, waqar, mantap. Wal khusyu', khusyuk dia. Khusyuk. Tahu patai yang dibaca. Jadi urutan-urutan yang dibaca tu paham, ingat, sambung menyambung. Itu khusyuk, di antara cirinya orang khusyuk. Kalau dah khusyuk, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dia tadi illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pangkalnya masuk watin, ujung-ujung wal asri, kombinasi. Itu tanda dah usuk. Ya. Banyak cara dah usuk tu. Dikacau balau oleh iblis pikiran kita. Tengah macam watin itu teringat tanah di Palmerah lah. Jadi orang tu meli tu. Kapan dia bayar duit tu? Apa dah wal asri ujungnya. Macam-macam lah. Kita tengah sembahyang macam wattini wazzaitun, teringat pula motor berkunci, motor aku bawa tadi, lari kan orang pula lagi. Itu maknanya lentur ya. Jadi maknanya lentur itu alzamukum lis-sakinah wal waqar wal khusyu'. Itu satu pemahaman. Ada lagi pemahaman lain lagi, wa yahtamil ayyakuna ma'nahu, maknanya mencakup juga, mengandung juga la yamtani'u li dhiqil makan ala man yuridu ad-dukhul baina as-sufuf li saddil khalal bal yumkinuhu min zalik wa la yadfa'uhu bimankabihi aw annahu yutawi'u min jarrihi liyastabta ma'ahu idza lam yajid farjatan. Ada lagi pemahaman lain, makna lenturnya itu adalah tidak menghalang-halangi orang yang hendak mengisi celah sop karena tempatnya sempit. Jadi ada orang nak masuk nyempal nama itu, jangan dihalangi. Biarlah berimpit. Itu lentur juga tu. Toleransi nama itu tak? Toleransi dengan orang. Sab dekat lagi lah penuh, datang jemaah seorang, satu-satunya caranya lagi masuk nyempal. Nyempal biarlah, keselah dikit. Nyempal sana berimpit lah, lagi bui-guyur lah tu, ukuk sujud ke rengang lah tu, kan takut amat. Kau dihalang-halangi, bertambah dia macam kau-nya pula. Itu dah lentur. Itu pemahamannya. La yamtani lidhiqil makan ala ma yuridu dukhul. Tidak mencegah, menghalangi orang yang mau masuk ke dalam shopnya karena sempit. Pelit jadi dia tu dengan tempatnya tu.
bal yumkinuhu min zalik, tetapi justru mempersilakan dengan tidak menghalang orang tersebut dengan pundaknya. Jadi ini agak sempit. Yang belakang tadi dewean itu dah sempurna juga, semayang sesap dewean baris dewe. Nanti jatuh hagu-hagu dewean belakang. Kalau belakang tu tarik, yang depan tu tarik pelan-pelan. Itu nak tahu juga. Lentur juga, mundur. Kaki apa kau nak kaya aku pula? Nganggu aku semayang. Makanya enak pakai ilmu ya. Nah, jadi kawan nyempal tu bau tu dia pula dikit. Atau macam kau kan dia apalah. Itu toleransi. Itu namanya alyanukum manakibis shalah. Lentur baunya, memang lenturnya lah jadinya. Ya. Atau bisa juga bermakna dia mempersilakan orang yang hendak merapatkan shaf agar tidak ada celah. Itu ya maknanya, paling lentur pundaknya itu bisa jadi maknanya juga mempersilakan orang yang hendak merapatkan shaf agar tidak ada celah. Jadi orang nekat ni, jadi ada celah, kawan sebelah merapat, kita marah, usia pula sana. Nah, rapat aman, air panas. Apa bikin ni tu jauh dikit orang. Itu dah ada lentur pundaknya tu. Biarlah dia merapat. Itu jadi dalam bab solat berjamaah tu banyak yang perlu diketahui toleransinya. Panajidu al-hadis patajidul hadis yasmilu salasa. Jadi hadis yang pendek ini jemaah sekalian singkat ya, yarukum alyanukum manakibis shalah. Jadi menurut pengarang kitab, patajid al-hadisa yasmil salasatan. Dari hadis itu Anda dapat menemukan 3 kandungan makna dalam hadis tersebut. Ada 3 kandungan maknanya. 1, at-tawaddatu, wa tarkul absi wal khusyu' lillahi. Pertama, fokus, tidak main-main dan khusyuk dalam sembahyang. Jadi tarkul absi, tidak main-main. Jadi orang yang khusyuk, fokus, itu namanya, maknanya paling lentur pundaknya. Khusyuk ya, fokus, yang dibaca tu tahu, ndak tadi seperti kata saya tadi tu, dari watin lari ke wal asri. Jadi fokus ya, khusyuk. Satu dari makna paling lentur pundak dalam solat. Yang kedua, iza kanat hunaka purjatun dayiqatun la tasau syakhsan faja'a syakhsun dhamma nafsahu. Yang kedua, apabila dalam saf terdapat celah sempit yang tidak muat untuk satu orang, dayiqah, sempit ya. Apabila dalam saf terdapat celah sempit yang tidak muat untuk satu orang, faja'a syakhsun dhamma nafsahu, lalu ada orang datang mengisi celah tersebut, lalu ia melenturkan pundaknya sampai orang tersebut muat, bisa masuk ke dalam saf. Ini dekat kepada teksnya hadis itu, lentur bau. Jadi ada celah dikit agak sempit,
ada nyokol dari belakang masuk. Udahlah, pesong ngalah dikit. Biar orang tu mantap. Itu juga termasuk orang terbaik. Ya, tinggi toleransinya, solidaritasnya. Jadi tak ada ego dia. Kalau ego, nyempal lagi. Ya tak, tengah semayang nyempal. 2 kali, 3 kali ketok pala itu. Bengak amat. Tahu sempit. Gusam ya, biarlah impit. Jadi kita di masjid tu nak banyak toleransi, ya. Nah, itu. Lagi dia duduk depan awak lah sembahyang sunat, sembahyang qabliyah, lah sop lah elok, datang yang di belakang sembahyang sunat pula di depan kita. Macam mana aku kena sembahyang malah kau lah tegak depan aku kau. Dah toleransi lah situ. Lagi elok lah. Ya, kalau di masjid kita, di tempat kita belum pernah terjadi macam tu. Kenapa masjid melompohong? Tak pernah penuh. Masjid Ihsaniyah tu kalau anak As'ad kumpul galau tak pernah penuh juga. Mana nak ngisi sop depan orang sembahyang? Ataupun siapa lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi baru ketemu kalau siapa lah ke sana. Boleh lah kita kau tak bakalan godom nyelangkan orang komat sembahyang datang patayib depan pula sembahyang sunat. Dak jimato kata godom lapang tu. Tapi kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram, siapa pergi ke sana ketemulah tu. InsyaAllah ketemulah. Ya. Saya lah sudah semayang tu, semayang asar. Elok ngatur posisi, ambil sab, nunggu komat lagi Bilal datang. Semayang sunat depan saya, qabliyah. Menung pula saya. Serah. Nasib. Nanti apa kan? Kalau kita marah, bos. Ada kode lah di sini, ada bisa tu. Tapi alhamdulillah begitu komat Bilal sama-sama tegak, dia masuk nyempal dekat kita lah. Muat lah, jangan takut amat. Itu rumah Allah tu, rumah Tuhan. Ini rumah kita. Tu kalau kita pergi ke Mekah Madinah, insyaAllah lah siapa sampai sana ketemu lah tu. Asal ya sana tu ke masjid. Kalau sana tu ke pasar terus sampai ke Madinah saya di pasar. Pergi ke pasar kurma, kebun kurma, morong kurma. Masjid, baru ketemu. Awak tadi pasar aman lah kau udah sembahyang sunat, nunggu Bilal kok iqamat aman lah kau. Ada nyempal tu, datang melangkah sembahyang sunat depan awak. Iqamatan kau. Untunglah Zuhil buntun itu detik mata. Dah bisa tahan nafas. Ya. Yakin tegak tu lah, tu lapang lah tu. Padahal gedang badan ni orang Arab. Badan-badan lawak ko. Macam mana lah Tuhan lah melapangnya tak? Sabar. Itu ujian kesabaran gitu. Kalau masuknya bosong-bosong kan, cepat jadi. Detik mata kau. Lah aku dari tadi nunggu si kau enak, tapi kau jempal si. Yang kedua itu ya, yang ketiga. Jadi lapang dada, tepuk selero. Sabar. Sabar. Kalau pas kita sedang sembahyang, la takbir dia nolotot pula di depan kita, lantaklah dia ukur di belakang dia tu pula. Letak ke kening awak di belakang dia tu ukur. Tapi tak terjadi, payah. Adalah pertolongan Tuhan di situ ya. Yang ketiga, salisan
Iza jarrahu syahsun yastappa ma'ahu layyina mangkibahu wa tawa'ahu tilka khilalul mu'minin. Jika ada seorang maju untuk menjadi satu saf bergabung, maka dia lapang dada dan mempersilakan. Demikian itu merupakan perilaku orang-orang mukmin, lembut, lemah lembut dan berakhlak mulia. Itu pemahaman hadis yang singkat tadi ya. Wal harisu ala waslis supub wasaddil furaj huwa mimma yusalli alaihi Allahu wa malaikatuhu. Ini lagi, kecuali tadi dinilai oleh Nabi sebagai orang umat beliau yang terbaik, umat beliau yang terpilihan, orang yang berantusias menyambung shop, menutup furaj, saddil furaj, menutup celah, merapatkan shop, meluruskan shop dan menutup celah, itu termasuk orang yang didoakan Allah dan malaikatnya. Kalau tadi termasuk umat Nabi yang terbaik, ini tambah lagi bonusnya. Allah berdoa, artinya Allah beri curahkan rahmat, barokah, mauna, ya, pertolongan. Malaikat juga memohonkan ampunan, Allah mengampuni dosanya. Itu makna Allah berselawat kepada orang tersebut. Jadi Allah berselawat kepada kita ini, kepada hambanya adalah berarti Allah mencurahkan rahmat, ya, mencurahkan barokah, mencurahkan kebaikan. Malaikat macam itu juga. Malaikat berselawat kepada untuk kita adalah malaikat mendoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi orang yang antusias, sangat peduli dengan kesempurnaan shaf dalam berjamaah itu termasuk orang yang mendapat rahmat dari Allah dan ampunan dari Allah, dan juga termasuk orang yang selalu mendapat doa dari malaikat untuk keampunan baginya. Kita habiskan ini. Fa'ani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dari Sayyidah Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-supub. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, berdoa kepada orang-orang yang menyambung merapatkan shaf. Wal khutwatu allati yaqtuhal muslim liwasli shaf, dan langkah yang dilangkahkan orang muslim, orang mukmin, liwasli shaf, untuk merapatkan, menyambung shaf, hiya a'zamul khatawati ajron, adalah langkah yang sangat besar pahalanya. Itu jadi jangan berat kaki itu nak geser-geser, ya, maju, kita dari belakang maju, sebelum komat shaf di depan ada kosong. Langkah coba, langkah itu lebih besar pahalanya, langkah yang paling besar pahalanya di sisi Allah, bukan langkah sisio. Jadi banyak nian kita tu diberikan keutamaan, keistimewaan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad ini. Langkah sudah banyak itu kenyo. Langkah menutupi shaf, kaki bergeser untuk merapatkan shaf, itu dah sisio. Asal tahu, itu kuncinya tahu.
Maka jangan dikatakan berbuat baik tu mencari pahala tu payah. Kau sibuk katakan ai payah, apa lagi macam kini kau buat pahala yang buat dosa tu lah yang murah kini ada pula lah sama murah lah. Itu contohnya ya, buat baik tu langkah yang dilangkahkan orang muslim untuk merapatkan shaf, untuk menyambung shaf, itu adalah merupakan langkah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Wahya ahabbuha ilallah, dia langkah itu termasuk sesuatu yang paling disukai, disenangi Allah. Langkah ya, langkah yang paling disenangi Allah itu, paling disenangi Allah itu yang bergeser untuk menyempurnakan shaf. Langkah ke masjid juga paling disukai Allah juga. Tiap-tiap langkah yang dijalankan untuk menuju solat berjamaah ke masjid itu dihitung sedekah. Jadi sesio kaki kita tu melangkah-langkah tu ya, asal nak. Yang susah kan ada nak. Itu payah hitungnya ya. Dah dinampakkan Tuhan pahala langkah tu baru berebut melangkah tu. Sama dengan pengajian kita dulu. Kalau dinampakkan Tuhan kelebihan, nampak mata kepala kita sop pertama, tahan undian. Kini ada kita undian. Dah ketik kan barang nak nampak. Dah lah kau lah ini sisap. Aku belakang bela. Belakang ada kipas. Depan tu panas sikit. Tapi kalau nampak biar nak kipas. Beramuk nak. Macam itu. Wa man sadda purjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan. Siapa yang menutup celah, Allah angkat satu derajat untuknya. Nutup celah shaf berjamaah tu sudah Allah angkat derajat kita, tinggikan derajat kita. Itu yang paling besar lagi. Wa bana lahu baitan fil jannati. Allah bangunkan, bikinkan gedung di surga. Langkah tadi, langkah untuk merapat ngisi celah, bangun gedung di dunia miliaran. Bangun istana surga cuma geser kaki sedikit, sekok 2 kali geser. Kaki semayang ikut lah geser lagi, 2 di dunia. Sebucunya dah telat. Miliaran gedung tu. Kan? Itulah Allah berikan keistimewaan min khasais al-ummati al-muhammadiyah, di antara keistimewaan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Itu di antaranya mengangkatkan kaki, menutupi celah. Itu sudah dihitung bonusnya sangat besar. Satu bangunan di surga. Yang berat kaki itu. Ada pula matung mula dari datang tadi sampai sudah sampai situ lah, lantak anak kosong lah, peduli lah situ, penting aku siko lah. Kenapa enak dia tak palak kuasi, ada nak dia macam tu. Kau tengok kau telah kau pengajian kau surga ya, derajat diangkatkan Tuhan. Surga, dalam surga dibangunkan rumah, bukan pondok-pondok, rumah gedung. Wa ghufira lahu, wa ghafara lahu, Allah ampuni baginya, dosa lah diampuni pula. Wa dharrat alaihi malaikatu minal bir, ditaburi atasnya oleh malaikat dengan kebaikan-kebaikan. Jadi malaikat menaburkan kebaikan kepada orang tersebut. Wa hadza kulluhu akhbarana
anhu sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini telah dikabarkan, telah diberitakan, telah diinformasikan kepada kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabda beliau. Jadi penguat informasi ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Ma min khatwatin a'zama ajran, tidak ada satu langkah a'zama ajran, yang lebih besar pahalanya, min khatwatin, daripada langkah, masyaha, yang dilangkahkan dia, rajulun, seseorang, ila purjatin, untuk mengisi satu celah, pisoppi, dalam sop atau barisan solat, fasaddaha, lalu dia menutupnya. Jadi menurut hadis ini, langkah ya yang dilangkahkan seseorang untuk merapatkan sop, untuk menutup celah, jangan sampai ada celah dalam sop sembahyang berjemaah, itu adalah langkah yang paling besar ganjaran pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah wawasan penjelasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan sop. Moga-moga mendapat perhatian kita untuk dapat kita laksanakan, sehingga apa yang dijanjikan Nabi dalam hadis ini berupa pahala, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita raih dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sampai sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan minggu yang akan datang. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.